seperti itu. Oke, ku jawab. Bagaimana kau cocoknya menyamakan diri dengan Muhammad? Kau tercipta dari laki-laki dan perempuan, Muhammad juga demikian. Kalau dengan Yesus nggak bisa kau cocokkan. Karena kau punya bapak, Yesus tak punya bapak. Paham? Muhammad lah yang cocok kalau kau cocokkan. Halo Pak Zul. Nanya nih Pak Rudi. Ya, silakan. Apakah kedagingannya Yesus itu, Pak Rudi, makhluk apa Tuhan? Ya, daging, semua daging itu adalah, saya nggak ngerti apa definisi makhluk ini bagi kalian. Ya, apakah kedagingannya? Seperti kita nih, Pak Rudi. Ciptaan. Oke. Makhluk kan kita di sini. Ya, kalau Yesus bukan dicipta, karena dibuat di situ firman menjadi manusia. Kalau dicipta Menjadi itu apa? manusia. Menjadi makhluk. Sebentar. Kalau Yesus itu bukanlah diciptakan, tetapi firman menjadi manusia. Kalau diciptakan, manusia itu harus tercipta dari pertemuan sel telur dan sel sperma. Karena itu kekal. Mulai dari kejadian 1 dia dibilang di situ, kejadian 2 dan kejadian 3 diulang. Engkau akan birahi kepada istri suamimu. Itu namanya dicipta. Dari sel telur bertemu sel sperma, jadilah daging itu. Kalau Yesus kan tidak ada pertemuan sel telur dengan sel sperma. Silakan. Lalu dagingnya statusnya apa dagingnya? Ya, dagingnya statusnya sama dengan dagingnya Hawa. Karena dikatakan di kejadian 3, keturunanmu akan meremukkan kepala si iblis. Keturunan perempuan. Hawa dagingnya dari mana? Diambil dari daging dan tulangnya si Adam. Dia tidak tercipta dari tanah. Tanah itu adalah pertemuan sel telur dan sel sperma. Silakan. Hawa makhluk apa tidak, Pak Rudi? Hawa makhluk, betul. Berarti dagingnya Yesus makhluk. Dagingnya Yesus tidak diciptakan. Ya, tapi kata Pak Rudi tadi sama. Saya tidak mengatakan sama seperti si Hawa, tetapi dia keturunan perempuan. Ingat, yang saya mau garis bawahi, dia adalah keturunan perempuan. Paham ya? Bukan dari keturunan laki-laki dan perempuan. Contoh si Hawa. Si Hawa itu bukan dari hubungan badan laki-laki dan perempuan. Itu maksudku samanya. Tapi dia tercipta dari laki-laki doang. Yesus tercipta dari perempuan doang. Silakan. Makanya sama. Berarti daging Yesus tercipta dari daging Hawa gitu. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya bilang kesamaannya. Si Hawa tercipta dari daging dan tulang si Adam. Yesus itu tidak tercipta dari hasil persetubuhan. Tapi dia tercipta dari perempuan tanpa laki-laki. Hawa tercipta dari laki-laki tanpa perempuan. Paham? Dari mana datang dagingnya itu, Pak? Apa dari mana, Pak? Dari mana wujud dagingnya Yesus itu? Bisa berwujud daging itu dari mana? Saya tidak tahu. Tapi dikatakan di situ firman menjadi manusia. Paham ya? Dan ada datanya sudah itu, Pak Rudi. Berarti firman menjadi daging gitu. Iya. Nah, menjadi daging itu menjadi daging manusia itu makhluk apa tidak, Pak Rudi? Kalau makhluk itu menurut pandangan Islam adalah diciptakan. Yesus itu enggak diciptakan. Kok susah sekali sih? Tuhan tidak pernah lagi menciptakan manusia. Dia cuma menciptakan sepasang manusia. Yakni Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini bersetubuh, lahirlah keturunan-keturunannya. Paham ya? Kalau dia diciptakan lagi, maka Tuhan harus berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah Yesus, maka Yesus pun jadi. Bisa nggak dagingnya itu tanpa firman itu, Pak Rudi? Berwujud. Daging yang mana dulu? Dagingnya Yesus, dagingmu, atau daging siapa? Daging Yesus. Bisa nggak berwujud di dunia ini tanpa firman itu? Daging Yesus bisa nggak berwujud tanpa firman? Jawabnya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Tuhan sudah menjelaskan bagaimana dirinya sendiri. Pertama, kehidupan itu harus dari Roh Kudus, dari Roh. Yohanes 6:63. Itu sebabnya malaikat datang mengatakan, Roh Kudus yang menjadi di dalam diri Maryam itu, itulah sumber kehidupan, harus ada.
Kemudian dikatakan firman itu menjadi manusia, maka firman itu baru bisa menjadi manusia. Tanpa roh, firman jadi manusia itu tidak akan pernah ada. Paham ya? Tanpa firman, roh menjadi manusia itu juga nggak akan pernah ada. Karena harus bersetubuh. Baru ada. Paham? Silakan. Ini tanpa bersetubuh loh ya. Yesus datang sebagai apa, Pak Wujud? Yesus datang sebagai apa? Yang kau masukkan apa? Sebagai juru selamat. Lukas 2 ayat 11. Bukan, maksud saya dia datang sebagai manusia apa tidak? Yesus datang sebagai apa? Yohanes 1 ayat 14. Sebagai manusia. Daging, iya manusia. Tunggu sebentar, tunggu. Nah, Bude. Datang siapa itu? Kasihkan lu nih. yang namanya manusia yang Penjaga berbeda gereja itu. manusia. Kenapa? Tunggu dulu. Ini. Kenapa? Ya, kalau dia datang sebagai manusia Parodi berarti jelas dia berdaging, dia sama seperti kita, dia punya rasa lapar, berarti sama dong seperti kita. Hanya saja prosesnya itu beda penciptaannya. Seperti itu. Oke, ku jawab. Bagaimana kau cocoknya menyamakan diri dengan Muhammad? Kau tercipta dari laki-laki dan perempuan, Muhammad juga demikian. Kalau dengan Yesus nggak bisa kau cocokkan. Karena kau punya bapak, Yesus tak punya bapak. Paham? Muhammad lain cocok kalau kau cocokkan. Apakah daging kita dengan daging Yesus beda? Berbeda. Dagingmu cocoknya dengan daging Muhammad. Bukan cocok dengan daging kita. Daging Yesus. Daging Yesus cocok dengan dagingnya Parodi, beda? Beda. Karena di dalam daging saya ada DNA, ada kromosom. Dan ada apa namanya itu. Itu cocoknya dengan daging Muhammad. Muhammad punya ibu, punya bapak. Yesus tidak punya bapak. Apakah daging Yesus dengan dagingnya Parodi beda? Beda. Yang cocok daging saya, dagingmu dengan daging Muhammad. Sama-sama kita tercipta dari laki-laki dan perempuan. Kalau beda bisakah dikatakan manusia? Kalau berbeda tidak bisa dikatakan manusia. Nah, berarti dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai... Sebentar, makanya dengar. Kalau berbeda tidak bisa dikatakan manusia. Makanya Yesus itu tidak bisa dikatakan 100% manusia. Titik. Gak bisa. Kalau 100%, aduh diam jangan memotong-motong. Aduh, sudah berapa kali kau masuk di sini. Tetap bicara berlomba-lomba kuat-kuatan suara. Aduh, sudah enak. Firman. Ya. Kawan-kawan tolong perhatikan. Di dalam room ini tidak boleh lomba kuat-kuatan suara. Ketika kau sudah berbicara, giliran aku lagi biar enak kita menjelaskan. Ya. Daging Yesus itu tidak sama dengan daging kita. Kita punya DNA tetapi juga punya kromosom. Yesus, saya nggak tahu ya punya DNA atau kromosom nggak punya. Kromosom punya, DNA nggak punya, saya nggak tahu. Gitulah kira-kira.